Jadi ojo ngremehno Jawa, karena tujuannya dunia barat sesungguhnya, Yahudi dan globalisasi ini adalah menghancurkan Indonesia. Karena kita kaya raya supaya bisa dikuasai dan dirampok, dan cara menghancurkan Indonesia adalah satu, menghancurkan Jawa, nomor dua, menghancurkan umat Islam. Jadi Anda dibikin tidak percaya diri kepada Jawa, tidak percaya diri kepada Islam. Nek kamu pertahankan Jawamu, kamu pertahankan Islammu, kemudian kamu gunakan Barat untuk memperkuat dan mempercanggih pengetahuanmu, insya Allah kamu menjadi pemimpin masa depan yang sebaik-baiknya. Aku uripku sampai sudah 5 tahun gak njaluk apa-apa. Sing tak kepingin iki Indonesia mben iki dipimpin arek-arek sing luwih bener, sing luwih mateng, sing luwih bijaksana, gak udrek-udrekan membela kebenaran masing-masing, tapi memiliki kebijaksanaan ke masa depan. Nah ikut cok sing tak jaluk. Mas saya tidak minta apa-apa ke Indonesia. Aku gak ngenyang, aku gak nguber, aku gak saingan, aku gak royoan, aku gak sikut-sikutan, gak melok kabeh aku. Aku mek njaluran Gusti Allah, ya Allah, sampean tolong bangsa Indonesia iki wis mepet waktune. 2 tahun iki kudu ana perubahan besar atas hidayah sampean. Supaya kok 2019 mulai rada beres titik, tapi 2024 insyaallah Indonesia tangi temenan. Anda harus bisa mengolah ketiga-tiganya menjadi satu harmoni. Jangan sampai ketiga-tiganya menjadi bahan perpecahan di dalam pikiran Anda sendiri. Kudu iso nggathukke, kudu iso nemokke harmoni dari tiga itu. Sebenarnya kalau Jawa sama Islam itu kayak tumbuh ketemu tutup. Hampir tidak ada ilmu-ilmu Jawa yang bertentangan dengan Islam, yang positif, yang baik-baik. Semua sejalan sama Islam. Sebelum ada wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, wong Jawa wis duwe ngunduh ing pakarti. Ya ra. Ya ra. Orang Jawa sudah punya pengetahuan-pengetahuan yang hasil dari ijtihad, ya. Sehingga orang Jawa mengerti apa yang baik dan yang buruk dalam kehidupan, meskipun waktu itu belum ada Islam datang. Bahkan orang Islam mengerti, orang Jawa mengerti manajemen yang tingkatnya sangat tinggi melebihi masyarakat Barat sekarang, dengan bukti-bukti seperti Borobudur, seperti banyak sekali peradaban-peradaban yang lain di Pulau Jawa dan di seluruh Nusantara. Meskipun mereka tidak pernah kuliah, tidak pernah didatangi ilmu-ilmu Barat. Jadi ilmu Barat itu nek nganggo carane wong Merapi, wong masyarakat Merapi itu ada istilah Jawane digawa, Jawa digawa, Arab digarap, Barat diruat. Jadi ojo terus awakmu dilek Barat, ojo dilek Arab, ojo dilek Jawa. Tapi awakmu sing kudu mengunyah Jawa, mengunyah Arab, mengunyah Barat. Ya, mengunyah Islam, mengunyah Barat. Karena pelakunya adalah Anda, bukan Islam. Islam tidak bisa hancur karena dia bukan subjek, dia bukan pelaku, dia bukan manusia. Islam itu alatmu, inspirasi dari Allah untuk kamu pakai untuk mamayu hayuning bawono. Mamayu hayuning bawono wis lahir sebelum ada kata rahmatan lil alamin. Gitu ya. Jadi Anda jangan meninggalkan Jawa Anda. Setelah perang salib selesai, ya, kemudian di Eropa terjadi apa yang namanya Renaissance, yang mereka menyebut masa pencerahan. Terus terang sebenarnya itu adalah itu masa kegelapan untuk bangsa Timur. Portugis datang, Belanda datang untuk membuat kita gelap pekat. Kita menjadi tidak percaya diri kepada apa yang pernah dicapai oleh nenek moyang kita. Pak Muzamil tadi mengatakan semua ilmu-ilmu yang sekarang dikembangkan oleh dunia Barat ditemukan awalnya oleh sarjana-sarjana Islam. Untuk contoh aja, kalau kimia siapa? Al-Kindi apa Al-Kindi? Al-Farabi apa? Ibnu Sina apa? Semua dasar-dasar ilmu pengetahuan Barat sekarang itu dasarnya dari penemuan-penemuan Islam di abad pencerahan waktu itu. Nah, begitu Barat mengalami pencerahan, itu sebenarnya mempersempit manusia dari kelengkapan ahsanu takwim menuju
materialisme dan sekarang menjadi kapitalisme, dan sekarang memuncak menjadi kapitalisme liberal, bahkan ultraliberal dan maniak liberal hari ini. Sesungguhnya semua pembangunan di Indonesia itu menentang Pancasila, karena Pancasila itu bukan membangun materi tapi keadilan sosial. Jadi mereka yang mengaku-ngaku Pancasila, mereka sebenarnya adalah pelanggar Pancasila secara nilai dan substansi. Nah, Anda sebagai generasi yang akan membangun Indonesia di 700 yang ketiga, seperti kata Mas Wawan tadi, Anda harus menemukan kelengkapan. Barat tidak jelek, tapi kudu diruat. Arab dengan Islamnya, bedakan Arab karo Islam rapodo. Ono bedane. Arab ora podo karo Saudi. Saudi ora podo karo Quraisy ora podo karo Badui ora podo karo Islam. Jadi Islam tidak sama dengan Arab, tidak sama dengan Saudi, tidak sama dengan Quraisy maupun Badui. Anda harus bisa memilah. Kue kudu ngerti nek sing iso kok delok kui ini. Kalau Anda ke laut, yang Anda ambil itu airnya, tapi Anda tidak bisa mengambil ombaknya. Kan gitu. Anda bisa mengambil, bahkan kalau Anda ngelihat wong wedok ayu, kuwi sing ketok kuwi raine dudu ayune. Yang ayune itu kesadaran software. Tapi kalau raine kok rayo apa ya? Wajahnya. Prejengane, itu sing ketok prejengane. Tapi indahnya itu software, betul enggak? Indahnya tidak kelihatan, software tidak kelihatan. Jadi teman-teman sekalian, tolong 3 ilmu itu dicerminkan di dalam harmoni proses Anda. Kiai Kanjeng hanya memberi contoh di sini, lihat, Jawa tetap menjadi dasarnya karena kita orang Jawa. Islam kita terima. Karena Jawa itu saampu-ampuhe tetap gak iso nemokno sing Islam ngekei. Jadi Anda cari Allah, cari Tuhan, sapa to jane sing kuwasa, terus ketemu Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal sak piturute. Sampai ana malaikat jeneng Bathara Wisnu, Togog, Panembahan Ismaya, Bathara Bayu sak piturute. Ya, itu gambaran dan imajinasi mbah-mbah kita tentang peran-peran langit, peran-peran rohania. Tapi mereka tidak tahu persis. Yang bisa ngasih tahu persis tentang semua itu adalah Allah sendiri. Allah mengatakan Qul huwallahu ahad. Jadi kita tahu dia namanya Allah, dia ahad. Terus dia ngomong tentang, oh aku duwe Jibril, aku duwe Mikael, aku duwe Israfil, aku duwe Israel, aku duwe Kanzul Jannah, aku duwe Iblis, aku duwe Dajjal, aku duwe Syaklatus Syamsi, aku duwe Zabaniyah, aku duwe Malaikat Salim sing njupuk lempung di Pulau Jawa, dibawa ke langit 7 untuk dijadikan patungnya Adam ketika pertama diciptakan, dan seterusnya. Cerita ini wakeh, dan orang Jawa sudah menemukan yang lebih detail daripada khasanah-khasanah para sarjana Islam. Jadi ojo ngremehno Jawa, karena tujuannya dunia barat sesungguhnya, Yahudi dan globalisasi ini adalah menghancurkan Indonesia. Karena kita kaya raya supaya bisa dikuasai dan dirampok, dan cara menghancurkan Indonesia adalah 1, menghancurkan Jawa, nomor 2, menghancurkan umat Islam. Jadi Anda dibikin tidak percaya diri kepada Jawa, tidak percaya diri kepada Islam. Nek kamu pertahankan Jawamu, kamu pertahankan Islammu, kemudian kamu gunakan Barat untuk memperkuat dan mempercanggih pengetahuanmu, insya Allah kamu menjadi pemimpin masa depan yang sebaik-baiknya. Ketika lagu Maroon 5 One More Night tadi itu sepenuhnya loh nganggo saron, nganggo bonang loh, dan itu Jawa loh. Tapi ternyata dengan landasan Jawa, Mamayu Hayuning Bawono iso tunggu lagu Barat. Itu pencarian Kiai Kanjeng. Maringun mlebu sholawat ya iso gampang. Jadi Arab, Barat, Jawa jadi satu di Kiai Kanjeng. Jadi ini bukan sekedar pertunjukan musik, dan Kiai Kanjeng bukan grup musik. Kiai Kanjeng itu nama gamelannya. Grupnya gak ono jenenge. Ben gampang diceluk Kiai Kanjeng, tapi jangan ming nama gamelan. Anda tahu keistimewaan orang Jawa. Orang Jawa itu menjalankan apa yang tadi disebut sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Kalau orang Barat, alam adalah alatnya yang dieksploitir dan diperas. Tapi orang Jawa, alam adalah saudaranya, alam adalah kakak sulungnya.
Sebelum manusia dibikin, alam dibikin terlebih dahulu. Jadi alam kui kangmasmu, alam kui cacakmu, gunung, segoro, kabeh kui cacakmu. Maka orang Jawa sangat menghormati, sehingga di Jawa nama-nama benda itu dikasih apa namanya kehormatan seperti sesama manusia. Keris dikai kiai, ya tak gak? Kiai Sangkelat, Kiai Nogososro Sabu Inten, Kiai Pleret. Di Jombang ning desaku ana jenenge Kiai Keningar Kuwit-witan. Kebon di Solo Kiai Slamet. Ya terus sama apa meneh liyane? Apa Mas? Kereta Kencana, semua dikasih nama dengan penghormatan seolah-olah mereka manusia. Itu loh teman sekalian. Bahkan dalam ilmu Hasto Broto, ini dalam pewayangan atau dalam kasana Jawa, Hasto itu 8, Broto itu lagu. Jadi ilmunya pemimpin. Jadi meneladani 8 unsur alam. Dalam hal ini ilmunya raja atau pemimpin itu bumi, banyu, geni, angin, srengenge, bulan, lintang, lan samudra. Jadi dalam hal ini seperti yang dikatakan oleh Cak Nun, alam itu kangmasmu. Dalam hal ini seorang raja atau seorang pemimpin yang bijaksana itu diharapkan bisa meneladani unsur 8 alam itu tadi. Bumi misalnya, di dalam bumi ada logam, ada tanaman, misalnya kita menanam padi akan tumbuh padi, dan itu akhirnya peneladannya adalah kaya. Jadi orang suka berderma atau sodakoh itu meneladani bumi. Banyu itu mengalir ke tempat yang lebih rendah, andap asor misalnya begitu. Geni itu memberantas apa namanya penegakan hukum. Jadi bumi, api itu ketika disodorkan emas maupun sampah itu sama saja, tidak pandang bulu. Artinya dalam hal ini adalah penegakan hukum. Bumi, banyu, geni, angin. Kalau angin itu menelusup kemana-mana, jadi turba atau turun ke bawah dan sebagainya. Jadi matahari ya kan diambil energinya, energi rembulan itu keindahan, terus kemudian lintang atau bintang itu posisi atau makom atau cita-cita. Kalau samudra itu mampu menampung unek-unek atau keluh kesah dari masyarakatnya. Itu gambaran dari seorang pemimpin yang diharapkan mampu meneladani 8 unsur alam itu tadi. Astro Broto. Sip, apik banget Mas Wawan. Gini, terakhir sebelum Pak Muzamil ya, untuk ditegesin supaya ono kunci sing iso kok gawa nang dinding, kok ono kahanan apa digawe buka rahasiane. Jadi nek bahasa modern ini, bahasane wong kampus, nek benda, tanduran, termasuk planet-planet ya, hewan itu kabeh gak tahu salah. Mereka semua pasti benar, karena semua yang mereka lakukan itu langsung merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau macan mangan kidang, ojo dianggap macan kejem. Jadi orang modern ini begitu sombongnya sehingga kalau ada orang ngawur disebut hukum rimba. Padahal rimba itu adalah ciptaan Allah dan mesti bener, gak ono salah. Itu namanya organisme. Nah, manusia disuruh jadi khalifah untuk bikin organisasi. Arahnya organisasi itu adalah meniru organisme ciptaan Allah. Ngono rek. Jadi mulane Hasto Broto tadi adalah kowe kudu iso kaya pitik. Kowe kudu iso kaya lemah, kowe kudu iso dalam konteks lain kudu kaya banyu, kaya api, kaya geni dan seterusnya. Itu kita meniru organisme karena organisme pasti bener. Anda jangan terus ngomong Gusti Allah kejem ya enggak neraka. Malaikat Israel itu pembunuh massal. Ngono. Kowe ngarani ngono kuwi. Bawen dina mateni wong lho, Mas. Malaikat Israel. Terus kamu bilang malaikat yang paling kejam adalah Israel, ngono. Itu berarti Anda tidak bisa menemukan harmoni antara nilai Islam dengan Jawa dengan Barat. Gitu ya. Aja terus kaya iku mah lho, kaya apa? Ana wong sing rajin ibadah, kelakuannya apik tapi melarat. Gak dikek rezeki akeh karo Gusti Allah. Ana wong sing molimo,
narkoba barang suwoge, klemis, raine seger, gak mate-mate iki ono. Ya, terus Anda bilang Tuhan tidak adil. Anda bilang Tuhan tidak adil karena Anda tidak tahu skalanya. Bal-balan itu nek gurung 90 menit ojo dinilai cik durung final itu. Nek wis 90 menit 2-0 cetha wis. Kan gitu. Nah sekarang saya tanya, ibarat bal-balan 90 menit, uripmu nek dunia iki menit keberapa? Kamu tidak bisa menilai apapun di dunia sebelum sampai ke menit ke-90. Menit ke-90-nya adalah kiamat nanti itu. Kiamat itu pun bukan kiamat. Kiamat itu kebangkitan. Kamu dari uap menjadi air, atau dari air menjadi es, atau kamu dari ulat menjadi kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu. Jadi kiamat bukan hari akhir. Kiamat itu hari akhir dalam arti turnamen yang pertama, babak penyisian. Menurut Jadi Pak Joko tadi mengatakan sangkan paraning dumadi kuwi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kuwi saka Gusti Allah bali nang Gusti Allah. Itu bukan pedoman orang mati, itu pedoman orang hidup. Itu teman sekalian ya. Nah, Kiai Kanjeng tadi itu memberi contoh aja bahwa iso wong Jawa mimpin dunya. Iso. Neng justru karena kalian itu hebat, maka orang barat dan orang-orang di luar Indonesia khawatir kalau sampai wong Jawa gaduk karo Islam, Gus gak ono sing iso ngalahno. Mulane saiki diide-ide kaya apa gak mati-mati. Gak mati-mati. Islam diwelek-elek kaya apa tetep TV ya tetep Islam isine. Gelem gak gelem masih mek jamaah ngono wis gak masalah wis. Sing penting ono Islam. Ya tak gak. Tapi mereka tidak berani meninggalkan Islam. Islam kok welek-elek kayak apa, anggar teror jari Islam, ono iki anti Pancasila jari Islam, memecah belah Indonesia jari Islam. Wis gak apa-apa dielek kono. Ya sakarmu, tapi kalian tidak akan pernah berani meninggalkan Islam. Adzan di dinti tetap, selawatan di tetap apa di Jawa Timur iki. Shalatu wassalamu alaik, mesti ono tuh. Ya Imam al-Mujahidin. Wis gak entek-entek wis. Gak iso kon ngalahno Islam. Makanya mereka itu cemas. Mereka tahu Islam itu benar, maka mereka ingin menghancurkan Islam. Sebab nek Islam itu berlaku, mereka tidak bisa nyuri, tidak bisa ngerampok, tidak bisa mendustai Anda, tidak bisa ngapusi Anda. Itu ceritanya. Nah, oleh karena itu pendidikan Anda kita semua ini harus sampai kepada kesadaran harmoni antara tiga hal tadi itu. Jadi kuliah itu untuk barat, tapi itu bukan satu-satunya pendidikan. Kamu tetap kudu sinau di masyarakatmu, di kampungmu, di keluargamu, dan sinau dengan mbah-mbahmu dan semuanya. Lengkap tiga tadi, Islamnya, Jawanya, sing Jawa ya, sing Madura nih. Ya. Meskipun Pak Muzamil sangat mempelajari Jawa, luar biasa. Pak Muzamil itu hafal filosofi Jawa, dan memang dia tidak kerasan di Madura karena kurang tinggi ilmunya kayaknya gitu. Biar dia jawab, kita persilakan tepuk tangan untuk Pak Muzamil 10 sampai 15 menit. Terima kasih. Jadi tadi saya bicara tentang tarbiyah gitu ya. Jadi karena gini, zaman sebelum Kanjeng Nabi itu disebut zaman apa, Bapak Ibu? Jahiliyah. Selama ini orang menyebut jahiliyah itu asosiasinya kan kepada kebodohan, ya kan? Zaman bodoh. Tapi apa benar yang dimaksud bodoh itu apa gak punya ilmu atau bagaimana? Ayo. Orang yang pada masa Rasulullah itu bodoh dalam artian gak punya ilmu atau perilakunya yang bodoh? Perilakunya kan ya. Kalau bodoh dalam artian gak punya ilmu, gak bodoh. Di sana itu zaman Rasulullah itu sastrawan. Di sana itu orang kalau ada lomba sastra itu gak, kalau baca sastra gak ada yang pegang apa? Pegang teks. Mereka bisa bersastra
sampai 1 jam 2 jam tanpa teks, dan sastra itu bahasanya sama di akhirnya, kalau ii semua gitu ya. Coba bayangkan itu orang, jadi bukan bodoh secara intelektual gitu ya. Nah, ini sekarang yang perlu dipahami di masyarakat modern sama kita sekarang, dalam puncak ilmu pengetahuan yang oleh kita dianggap sekarang zaman apa ini, ilmu pengetahuan, kira-kira orang ini masih jahiliyah atau sudah tidak jahiliyah? Ayo, apa? Nah sekarang saya tanya, kalau Indonesia gitu ya, dengan kekayaan yang melimpah gitu ya, kekayaannya melimpah, gedung-gedung yang tinggi besar, kemudian ternyata konfigurasi apa, peta kekayaannya, ada satu orang kaya di Indonesia yang kekayaannya sama dengan 100 juta orang miskin di Indonesia. Kira-kira ini bagaimana ini? Gimana? Ada kejahilian apa enggak ini? Di Indonesia itu sekarang ya, apa semua, 10% penduduk Indonesia itu menguasai 75% kekayaan gitu ya. Ini anak-anak ini banyak yang rabi saja gak berani gitu ya. Karena pesimis, khawatir gak bisa menghidupi keluarganya, maka sampai tua gak rabi-rabi. Golkar, golongan kasep rabi gitu ya. Nah, ya kan? Bahkan saya banyak punya teman sampai S2 Pak, jadi dosen, gak berani nikah, pesimis. Nah, sementara ada orang-orang asing di Indonesia yang bukan penduduk asli, tapi bukan hanya rabi 1 kali, tiap malam gonta-ganti istri. Nah ini kondisi. Nah inilah, maka mari kita begini ya, ini bukan hanya kesalahan orang luar negeri, tapi di dalam juga ngasih pintu untuk seperti itu masalahnya. Banyak orang sekarang pinter tapi jadi agennya pihak luar negeri gitu loh. Nah oleh karena itu maka mari kita tata pendidikan, karena itu ujungnya ya pendidikan. Memang pendidikan bagaimana menjadi tarbiyah. Tarbiyah saya katakan tadi spiritnya. Sekarang saya tanya, sampean kalau kuliah, kalau belajar tujuannya apa? Karena ini salah satunya sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya perbuatan apapun itu tergantung niatnya, termasuk belajar, termasuk mengajar gitu loh. Itu tergantung niatnya, hasilnya itu tergantung niatnya. Saya khawatir kenapa bangsa Indonesia di tengah-tengah banyak orang pinter tapi gak bener, khawatir ini salah satunya niatnya keliru dalam menuntut ilmu. Kan rata-rata orang tua bilang, ayo sekolah le ben entuk gawean, ya apa enggak? Sekolah le ben jadi presiden, sekolah le ben jadi wong sugih. Itu benar apa enggak? Kalau dunia sudah menjadi tujuan, maka dunia akan rusak. Maka ini bos, karena ini sudah malam ya, menyangkut innamal amalu binniyat tadi, satu, ayo nuntut ilmu, niat yang benar. Niat yang paling benar apa coba? Satu, paling tinggi, yang paling tinggi. Tujuan hidup tadi apa? Inna lillahi wa inna, ya kan? Terus berarti menuntut ilmu pun atau dosen mengajar pun tujuannya harus apa? Apa? Ya, untuk bisa suan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya itu tujuan tertinggi. Jadi sampean kenapa belajar, orang tua menyekolahkan putra putrinya, ayo tujuannya apa? Supaya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus tujuannya. Nah kalau itu tidak bisa, bolehlah yang lebih rendah dari itu. Lebih rendah, apa yang lebih rendah?
Kalau mencari ridho Allah itu kan untuk Allah, berarti kita akan hilang, diri kita hilang. Jadi gak punya kepentingan apapun kecuali perkenannya Allah. Ini top wali sampean kalau seperti itu. Jadi kalau ada dosen wes ramikir opo-opo yang penting diridhoi oleh Allah, wali ini bukan hanya sekedar dosen. Karena sudah gak punya kepentingan, tapi kan angil, ya kan? Angil. Maka kalau bisa ya di bawahnya lah, di bawahnya yang si memper. Kenapa kok belajar? Ya supaya masuk surga. Lumayan kan? Supaya masuk surga. Kan kita ingin surga apa enggak? Lo kan sampean dikdong, sampean jadi bupati, sampean jadi gubernur, sampean jadi presiden, sampean sogeh, lek mlebu neraka kira-kira piye? Kan percuma kabeh. Nggih mboten? Percuma. Mbok sakti mandraguna koyok siapa? Gatot Kaca, Walung Wesi, otot kawat iso mabur, ora tedasing. Nah, tapi lek mlebu neraka kan percuma. Ya apa enggak? Sampean bawa punya bojo jangankan siji, punya 1000 tapi masuk neraka percuma. Ya apa enggak? Maka menuntut ilmu kalau tidak bisa mencari ridho Allah minimal apa? Ben mlebu swarga. Oke? Ora iso sik kebayang dunyo. Piye nang dunyo nah kan itu ya. Ya minimal di bawahnya. Kalau nggak bisa itu, ayo di bawahnya apa? Apa kira-kira? Ben pinter katanya, ya be. Nah, ya, meskipun pinter ini baru alat loh, Pak. Ya jangan ben pinter, Pak. Minimal ben ora bodoh, ya kan? Nah itu top, masih top itu. Ini jawabannya ben pinter. Kalau pinter karena pinter terkadang geblinger, Pak. Ben ora bodoh, ya kan? Kenapa sekolah? Ben ora bodoh. Nah, gitu, ya kan? Kalau ora bodoh kan ngerti. Nah, ya ngerti. Nah, ngerti ya. Pinter belum tentu soalnya, ya. Ya, ben ora bodoh. Itu lumayan, gitu loh ya. Lek wis ora bodoh kan insya Allah, ya kan? Insya Allah sampian berbisnis insya Allah lah, ya kan? Karena agak bodoh insya Allah sukses bisnisnya. Sampian jadi tukang pijet insya Allah ya minimal orang yang dipijet kepenak lah sehingga laris karena sampean tidak bodoh. Itu top sampean, Mbak. Ben ora bodoh, bukan pintar. Ben ora bodoh minimal. Nah, paling rendah kira-kira apa yang masih benar? Ada lagi apa? Ya minimal, Pak, ini paling terakhir lah, sudah. Kalau di bawahnya ini nanti bahaya. Minimal ya mensyukuri. Ini awak waras, pikiran waras. Masa orang sekolah. Nah itu kan lumayan itu. Masa orang ngaji, masa orang kuliah. Nah itu minimal itu. Jadi bersyukur karena dikasih akal, karena dikasih badan yang sehat, dikasih anugerah Allah. Sebagai bersyukur. Jadi kuliah karena bersyukur. Mengajar karena bersyukur. Nah kalau niatnya seperti itu insya Allah nanti barokah. Nah kalau barokah insya Allah dengan semakin banyak orang pinter, semakin banyak orang berilmu, Indonesia akan dipimpin oleh orang yang benar, bukan hanya pinter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melengkapi sedikit ya cerita ya Gure, tapi saya ingin cerita tentang Kiai Kanjeng dan saya dikit, tapi tidak untuk saya dan Kiai Kanjeng. Saya itu aktif kayak ngene tahun mulai 1972. Durung lahir sampean. Kalau sama Kiai Kanjeng ini pementasan keempat 3.838 malam hari ini. Nek aku ijen wis gak kepitung. Keton petung bololoro dengan berbagai bentuk. Apa aku ketemu masyarakat iki apa? Konteksnya apa? Agama, ilmu, pendidikan politik, komunikasi sosial, kesenian, kebudayaan,
Salah satu atau kabeh? Pendidikan politik ono, kudune sing nyelenggarakan pendidikan adalah parpol. Ya ta? Pendidikan ilmu ono, sebenarnya itu sudah cukup tugasnya kampus. Pendidikan keagamaan ono, ya mestinya itu tugasnya ulama MUI, NU, Muhammadiyah dan seterusnya. Tapi saya diminta untuk melakukan semua hal itu, bahkan di luar pengajian pertemuan seperti ini saya kudu nangani macam-macam masalah. Ketika HTI mau dibubarkan, saya menerima tamu berderet HTI sendiri, DPP HTI rombongan 6 orang, kemudian setelah itu Kapolda DIY, kemudian rombongan dari Mabes Polri yang urusannya sama, yaitu Perpu itu. Urusanku apa karo Perpu? Saiki gini loh, yang ingin saya katakan sebagai Anda, aku nulis puisi, aku nulis buku, aku ngelakoni koyok kiai, ngelakoni koyok seniman, ngelakoni koyok ilmuwan, ngelakoni koyok mediator masalah, ngerukuno wong. Saya menghentikan perang suku, saya menyetop perang Madura yang dibunuhin Dayak di 4 kabupaten dan seterusnya. Aku ngelakoni koyok ngono sampai tuwek koyok ngene iki, tujuanku apa rek? Nek wong kate dadi bupati, kate dadi presiden itu biasa kira-kira audiensi karo masyarakat ping pira, cukup ping pira untuk jadi presiden? Kira-kira ping 50 sampai ping 50. Lah aku iki wis meh ping tahu karo Kiai Kanjeng tok, nek aku tok mungkin wis 15.000 20.000 wis gak kepitung akeh. Tujuanku apa rek? Aku saiki dadi apa? Aku iki oleh apa? Ya. Kok aku gelem, kok aku kuat? Sampai jam piro kon tak ladeni nek masalah kesehatan gak ada masalah. Aku gak tau ngantuk. Aku gak tau pegel. Ya, nek soal itu gak ada masalah. Cuman kan aku kudu toleransi, kudu bijaksana lah. Nek aku pengajian sampai subuh terus kampusnya ya apa ini kok jam itu. Kan begitu. Nah saya ingin tanya sekali lagi, aku ini oleh apa rek di Indonesia? Menurut kon aku ini oleh apa-apa tak gak? Kepingin dadi apa-apa tak gak? Nek kepingin dadi apa-apa, lah kok sampai 47 tahun gak dadi apa-apa iki apa iki? Kok cek gelem nglakoni terus? Aku takon di seluruh dunia ono ta wong kepethuk koyo ngene sampai jam 1 bengi. Karo wong saene kae iki ono ta liyane. Ini yang diomongkan Pak Muzamil, al-amalu binniyah. Walikulli imri'in ma nawa. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa Rasul fa hijratuhu ila Allah wa Rasul wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha ila dunya yusibuha ya awi mar'atin yang kiuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Ya. Aku duwe energi tekan ndi, aku duwe kekuatan tekan ndi. Aku iso lungguh ngene iki berjam-jam iki tekan ndi. Kok aku gak loro asam urat ta, kolesterol ta apa? Iki rokok iki konsumsi ta obat. Sapi turute lah. Teman-teman sekalian, saya ingin mengatakan kepada Anda, kalau Anda memang bertujuan mencari ridho Allah, pokoknya loh, ojo sampai Gusti Allah ku menesel karo aku, ojo sampai Gusti Allah gak seneng karo aku, ojo sampai Gusti Allah muring-muring nang aku, mek iku tok sing tak jaga. Ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Asalkan engkau tidak marah kepadaku ya Allah, seluruh penderitaan di dunia ini aku tanggung, tak lot kayak gini, tak untal gini segala penderitaan. Nek aku gelem ngurban awakku koyo ngono, kira-kira rada dikabulno dongaku ya ta kan. Wong aku wis bayar karo awakku uripku sampai 5 tahun gak njaluk apa-apa. Sing tak kepingin iki Indonesia mben iki dipimpin arek-arek sing luwih bener. Sing luwih mateng, sing luwih bijaksana, gak udrek-udrekan membela kebenaran masing-masing, tapi memiliki kebijaksanaan ke masa depan. Nah ikut tok sing tak jaluk. Makanya aku ke tahun 79 aku nulis buku Indonesia bagian dari desa saya. Sampai saat ini orang gak paham kok Indonesia bagian dari desa saya. Ini loh kok takkan dari Indonesia gak bagian dari desa saya. Indonesia dan desa saya itu bagian dari saya. Apa aku gede? Lu gak ngono cara berpikirnya.
Nah aku bagian dari Indonesia berarti aku dua hak jaluk bagian dari Indonesia. Aku tahu jaluk bagian. Indonesia itu bagian teko aku, mergo aku kepingin kayak Indonesia. Aku kepingin ngekei nang Indonesia. Aku gak jaluk nang Indonesia. Makanya dia bagian dari diri saya, betul nggak? Mulai Juni mungkin akhir itu mungkin akan terjadi kejadian-kejadian besar di dunia. Saya tidak bisa secara detail ngomong detail kepada Anda, tapi tanda-tandanya sangat banyak dan saya dilapori oleh anakku mbuh sapa. Jadi iki dajjal iki arep teko tenan. Dajjal iki bocahe ora dhuwur, cilik sak imam ini dhuwure pas. Mripate kene nganggo kaya anggur, ngene iki ning kene kaya dempul sing mlotrok niku lho. Sing kiwa. Tanda-tanda mata satu itu di mana? Nanti iki ngene, ojo percaya karo aku. Ning golek napike ngono wae. Jadi nanti ada pemboman besar-besaran, ada perang nuklir, ada macam-macam. Iki rada anu Bu, rada tenanan iki arep ngadepi waktu-waktu yang agak. Nanti Pak Ali nyun sewu dipun anu nggih, kita ngobrol-ngobrol nggih. Mulai Juni mungkin akhir itu mungkin akan terjadi kejadian-kejadian besar di dunia. Saya tidak bisa secara detail ngomong detail kepada Anda, tapi tanda-tandanya sangat banyak dan saya dilapori oleh anakku mbuh sapa. Jadi iki dajjal iki arep teko tenan. Dajjal iki bocahe ora dhuwur, cilik sak imam ini dhuwure pas. Mripate kene nganggo kaya anggur, ngene iki ning kene kaya dempul sing mlotrok niku lho. Sing kiwa. Tanda-tanda mata satu itu di mana? Nanti iki ngene, ojo percaya karo aku. Ning golek napike ngono wae. Jadi nanti ada pemboman besar-besaran, ada perang nuklir, ada macam-macam. Khusus untuk Jogja sekarang ini sebenarnya tingkat Merapi waspada itu sudah beberapa kali tapi tidak diumumkan ke masyarakat. Jadi magmanya belekutuk itu 4 kali lipat dari 2010 dulu. Nah bulan Mei ini dikhawatirkan oleh banyak pihak akan, karena penahannya pancaran energi dari perut Merapi itu tinggal sangat sedikit. Kalau ini prol ya akan terjadi sesuatu. Neng kui kabeh iso dinyang nek jenengan kali Gusti Allah remember niku wau. Ngaten nggih, remember ngoten niku wau. Dan lain sebagainya. Nanti akan ada, Rasulullah kan sudah bicara banyak mengenai Imam Mahdi, mengenai asap yang akan mengepul ke seluruh bumi. Mulane masjid niku nomor 1, ayo diuri-uri sebab nek dajjal teko perlindunganmu adalah di dalam masjid. Nek dajjal teko kuwi engko ana 40 dina, di hari-hari pertama itu 1 hari itu panas terus, sedina suwengi panas terus, sedina suwengi bengi terus. Dadi dina iso modot sak piturute lah. Selama 40 hari. Setelah itu nanti akan datang ini, sampai nanti datang Nabi Isa dan seterusnya. Dan itu Rasulullah sudah menunjukkannya, karena Rasulullah sudah tahu sejak awal. Sejak beliau dibuka dadanya oleh malaikat Jibril Al-Amin alaihissalam, Rasulullah dibukakan hijabnya sehingga dia bisa melihat masa lalu, masa depan di dalam satu entitas. Jadi mulai Pak Desa iki, alhamdulillah neng Pak Do ono pengajian ini, berarti ini adalah salah satu titik yang oleh Allah memang direncanakan untuk lebih diselamatkan daripada tempat-tempat yang lain. Amin, insyaallah. Amin. Mergo kesadaran itu ya kesadaran masjid. Wong pengajian dengar pasar kok temane masjid kuwi lak sak ampuh-ampuhe wong to niku. Gitu. Wong biasa ini masjid kuwi kelingan pasar. Malah saiki ning pasar malah kelingan masjid niku lak saya sanget niku, Pak. Saya sanget nggih. Soalnya pemimpinnya jenenge Ali Syuhudi.
Ali itu orang yang paling diistimewakan dan memang paling istimewa sebagai pendamping Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Nek Nabi Muhammad itu julukane Madinatul Ilmi, kotanya ilmu, jadi kutoning ilmu. Nek Ali itu babul ilmi, lawangi ilmu pengetahuan. Nah niki nggih lawangi gede tenan lawangi. Insyaallah. Jembar lawangi nggih. Kata. Dan Ali itu Adowo nek arep tak critake Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Karramallahu wajah. Syuhudi itu lebih dahsyat lagi sebab hubungannya karo syahadat, karo syahid sak itu. Dadi bendina iki sing jenenge Pak Ali ku pokoke nglakoni apa wae kuwi dalam rangka syahadat kepada Allah. Insyaallah kata. Bojone pinter. Jomblo, Pak. Ora to aja ngono to ya. Setunggal ta, Pak? Iki setunggal sampun. Iki setunggal sampun iki sampun. Wis guyon lah Pak Ali wis. Soalnya niki jenengan ini sebelah pengen jenengan niku masih jomblo. Jadi jomblo. Dan oke, bismillah. Untuk teman-teman saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang beragama bukan Islam, tolong malam hari ini jangan merasa jadi tamu, tapi merasa tetap menjadi tuan rumah. Karena tugasnya orang Islam itu rahmatan lil alamin, kabeh wae Gusti Allah. Apa ana wong sing dudu gawenane Gusti Allah? Kira-kira wong Kristen kae golek Gusti Allah ora to? Madosi to? Wis pokoke angger wong ki golek Gusti Allah, ayo didongake sing apik kabeh. Perkara sosok mlebu neraka apa swarga ki kene padha ora ngertine. Kene mung gawe rumus, oke nek sembayang sregep nglakoni apik insyaallah mlebu swarga. Ning ngrasa dadi wasit, nggih. Wis wasite malaikat Jibril wae sok-sok karo Israil, ngoten nggih. Jenengan rasa mewasit, oh kowe kafir, rasa ngono kuwi. Wong kafir ki artine napa, Bu? Kafir artine napa, Bu? Kafir itu artinya orang yang menutupi kebenaran. Di Quran kafir itu ada yang bermakna petani, mergo penggaweane wong tani iki nutupi lemah nganggo tanduran. Adati ning warung-warung ning pasar patok ki akeh wong kafir. Soalnya penggaweane nutupi panganan nganggo godhong, nganggo apa. Pokoke angger nutupi niku kafir, tapi itu makna aslinya. Kemudian dia punya makna kontekstual namanya, yaitu orang yang menutupi kebenaran Allah itu disebut kafir. Nek asline kafir niku pokoknya nutupi, mulane dadi bahasa Inggris. Niko nek sing nggon nutupi kasur napa jenenge, Bu? Cover bed. Covering dari kata kufur kafir, tadi itu dari bahasa Inggris ya. Iki tenan ora gaduh iki tenanan. Misalnya ardun itu artinya bumi, bahasa Inggrisnya bumi apa? Earth, podo. Same artinya apa bahasa Inggris? Bahasa Indonesia nih? Bahasa Jawa nih? Sami. Dhisik endi bahasa Inggris apa bahasa Jawa? Sing niru sapa? Wong Jawa apa wong Inggris? Kowe dadi wong Jawa rada golek ana nek kowe iki tuwa banget e. Nggih? Match apa? Oh next neh. Oh iya. Nek ngomong Jawa iki ku tekan ngendi-endi. Jadi kalau ada yang beragama tidak Islam, percayalah bahwa orang Islam pekerjaannya melindungi kehidupan Anda. Gitu ya. Nek ana wong Islam berarti dhek njamin aman nyawane sapa wae, aman hartane sapa wae, aman martabate sapa wae, ora dinyek-nyek. Ngoten nggih? Upama aku urip karo wong kafir tenan, ora percaya Gusti Allah, tetep tak sayang. Nek pas ana kesempatan omong-omong, muga-muga aku iso ngomong tentang Gusti Allah. Nek ora ana kesempatan ya wis piye meneh, monggo lakum dinukum waliyadin. Angger kowe rasa ngampleng raiku, kowe ndak tak tonyo cangkemmu lah ngoten. Ngoten wae. Ning nek serawung biasa entuk to? Entuk to?
Dodolak kowe misale dodolan, sing tuku kok delok KTP-ne ora. Nek Kristen rasa ngono, apa piye? Nek kafir, nek ora ndek agama aja tuku ning nggon aku lak mboten ta, Bu? Tuku ya tuku sapa wae nggawa duit semono dikai barang semono ngoten niku Bu nggih. Dadi kan ora njur nek jenengan wong Islam njur urusane kudu karo wong Islam tok lak mboten ta, Bu? Wong kucing teko anggar nggo duit kok doli ya. Gitu mboten. Apa njur kowe kucing ora entuk tuku? Ya ora apa-apa. Duit teko dhewe lho ya kok doli ta, Bu? Gitu, Bu. Ora ana sing nggawa duwite tok sing teko mak cepluk ngoten niku didoli mboten? Didoli. Njur dikeke sapa ya iki barange ngene ta? Njur duwite ngomong ayo leken dhewe. Ya ngoten. Oke, bismillah yo sambil ngomong-ngomong seperti ini di sini ini ada Pak Ramli nggih. Pak Ramli itu gurunya Kiai Kanjeng di bidang terbangan. Kiai Kanjeng niki wong sing sinau terus urung tahu pinter. Sinau terus terbangan sinau nang Pak Ramli, ning Jombang ya sinau, ning Kalimantan sinau, ning ndi sinau, wingi ning Kaimana ya sinau. Kaimana ki Papua Barat. Papua Barat kemarin menyelenggarakan acara musabaqah tilawatil Quran. Nek ana wong gawe perlombaan maca Quran itu kuncinya tadi tujuannya apa Pak Ali kira-kira? Pados ridho Allah. Pados ridho Allah. Iki leres. Kinten-kinten sakniki MTQ pados ridho Allah mboten? Insyaallah pados ridho Allah. Nggih. Yang terjadi di Papua kemarin dan ini juga terjadi sebenarnya secara nasional. MTQ itu satu proyek nasional di mana yang dijadikan tujuan utama adalah prestise kabupaten atau kota madya. Jadi aku bupati melu MTQ kabupatenku kudu menang nek iso. Nek ora ana kori ning kabupatenku ya aku ngebon. Wong bal-balan entuk kok kira ora entuk. Akhirnya kabupaten-kabupaten sak Papua Barat ki ngebon golek kori. Lah nek sak Indonesia golek kori nang di meneh nek ora nang Jawa gitu. Nah sing akeh kori di antara Jawa itu ya Jawa Timur. Di antara kabupaten-kabupaten di Jawa Timur yang paling banyak korinya adalah Kabupaten Mojokerto. Jadi salah seorang vokalis Kiai Kanjeng yang namanya Zainul Arifin adalah kori dari Mojokerto. Jadi begitu datang ke MTQ di Kaimana ketemu konco-koncone kabeh, yang satu mewakili Kabupaten A, Kabupaten B, C, D, E, F. Lha kok raimu ndek kene? Ah gitu. Jadi ternyata yang bertanding bukan orang Papua, yang bertanding adalah orang Mojokerto. Yang satu lingkungan, sing kene disewa 30 yuta, sing kene 20 yuta sak piturute. Jadi urusannya bukan Al-Quran, urusannya bukan ridhollah, urusannya adalah gengsi kabupaten. Nah, anak ngene iki jenenge salah niat, salah tujuan. Mulane jenengan mriku kula takoni tujuanmu apa? Dodolan ora apa-apa angger tujuane pucuke adalah ridho Allah. Apa wae wis penggaweanmu ora masalah. Ora masalah. Orang njur nek pemusik Kiai Kanjeng luwih dhuwur derajate timbangane wong dodol bakso ya ora. Ora. Yang membuat seseorang punya derajat itu le nglakoni bener apa ora. Le nglakoni nyalai Gusti Allah apa ora. Ya kejaba ning Sanggerahan apa ning Pasar Kembang zaman biyen. Onjor ning Pasar Kembang ya pekerjaan apa pekerjaanmu? Melayani. Melayani sapa sebanyak mungkin. Ya kuwi nglayani ning ya ngelayani ning ya. Seneng banget kalau yang guyu. Kayak mesti sok ngaler gitu. Sok ngaler. Nek sing orang guyu hahaha kuwi luwih sering meneh. Ning wis pinter nyimpen dadi ora njur guyu nek kuwi lagi ajaran ya ta. Ya ora apa-apa. Oke, saiki diselingi sih ayo lagu sing kira-kira cedhak kalian jenengan lagu napa nggih Bu nggih? Cedhak ten Tombo Ati. Tombo Ati saestu kersa nderek sareng-sareng mangke. Nggih Bu nggih. Oke,
Tombo atine ning sak Indonesia iki tombo ati iki oke banget versine. Termasuk wis ana versi Turki, wis ana versi yang kita bikin itu sudah macam-macam ya Pak ya. Apa? Ada versi keraton karangan ngarso dalem swargi kaping 9 sak piturute. Oke, saya mempersembahkan secara khusus kepada istri saya Tombo Ati. Saya mulai dengan Ubek Ati. Ubek itu obat tapi bahasa Minang. Karena istri saya ini, Mbak Via ini, ibunya orang Minang, bapaknya orang Jawa. Jawa mana ya? Banjar. Kalau gitu bisa ngapak-ngapak kok. Ngerah. Ayo toh aslinya piye lah yo. Kalau yo mengapak-ngapak. Perlah isin lah. Nyong isin lah. Kabeh wong ngarani kalau pakai Manado mbahmu, ameng Banyumas kok ya Banjarnegara. Ayo serapopo ning apa njur nek Banjarnegara kalah swargane karo wong Manado ngono Pak. Ayo ora ono. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sukses di dunia itu jangan jadi tujuan nomor 1. Yang nomor 1 adalah dadi apa wae, sepiro wae, lemu ngelakoni bener pora, apik apa ora ngoten niku tok. Dadi rasa isin. Dodolan ning pasar rasa isin. Ketemu wali kota sing ngene kowe. Aja njur mergo kowe aku lho ming wong cilik, cilik ndasmu, Pak. Ora cilik kowe. Wong Jawa nyilik-nyilikke awak suwe-suwe percaya nek kowe wong cilik. Ora ana wong cilik. Cilik-cilik lho piye? Gusti Allah gawe wong gedhe njur ana gawe wong cilik, oke banget aja ora ana. Kuwi lagune Ebit, petani kecil kae. Piye lagune? Mam piye lagune Mam petani kecil Mam? Ebit kae. Lali ke Mam? Aku punya cita-cita jadi petani kecil. Lah iya wis enak-enak gedene semono malah cita-citane dadi petani kecil. Petani kecil sebenarnya. Lah jan. Njur pacule sepiro? Njur barange sing dienggo manak iki ya sepiro? Alah. Ngene iki saru mboten bali. Dosa mboten bali. Nggih biasa mawon lah. Kan tidak menimbulkan apapun yang mudorot. Yang jelas timbulnya dari omongan kita adalah kegembiraan bersama. Kejopo nek aku ngomong njur imam mlayu njur ngaduduk. Aku lain masalah. Oke, njaluk Ubek Ati, 1 Tombo Ati beberapa versi, terakhir nanti nyanyi bareng-bareng Tombo Ati. Muga-muga sing atine duwe penyakit diresiki Gusti Allah. Sing atine loro dimarekke Gusti Allah. Sebab ana loro lho, ati loro karo ati penyakiten. Nah, Tombo Ati niki sing pundi bali kinten gawe memolo ngoten nika. Nah, Tombo Ati lagu yang kita nyanyikan ini berguna untuk kedua-duanya. Untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit maupun untuk menyembuhkan hati yang sakit. Nomor 1 maca Quran sak maknane, ora iso maca Quran ya maca maknane. Ora sak Quran ya sak surat, ora sak surat ya sak halaman, ora sak halaman ya sak ayat. Nek sak ayat ora ya wis kono turu kono. Nggih. Kaping pindho salat wengi lakono ya pisan ora masalah Bu, diniati pisan ngono wis. Pisan sungi maksudnya nggih. Terus kaping 3 wong kang soleh kumpulono. Niku mergo jenengan umumnya manusia masih lemah sehingga nek iso cedak-cedak karo wong soleh. Nek jenengan wis kuat imane ora kudu kumpul wong soleh. Nek wis mubaligh, nek wis ulama, nek wis kiai kudu gelem serawung karo wong sing ora soleh. Sebab wong ora soleh kuwi butuh wong
Soleh. Dakwah sing bener kuwi ora ning masjid. Ning masjid iki wis apik kabeh wong wis nang masjid. Dakwah sing apik niku nang pasar, di tempat-tempat yang memang membutuhkan dakwah. Makanya Kiai Kanjeng dijak ngene-ngene iki gelem wae, ayo bareng-bareng dandani awak ngoten nah. Ning ya aja njur sesuk isuk dorono. Ngopo? Dakwah. Bilhal. Sodako. Njur suse dadi bahasa ning kono, ajeng sodako Mas. Alaming rondo, ya kelingan tuh ya. Aku ngerti kayak keliling janjane ming karo kecap ngono kae. Ora mlebu. Karena dia menjalankan sufisme. Keliling di tempat pelacuran tapi menahan diri untuk tidak melirik sedikit pun. Alias sufi ngampet. Sufi kecut ya ta. Walah. Nyeneng kayak gini ngomong karo dulur-dulur seneng bukan ya Allah ngomongnya tadi mboten ajeng pripun kejaba menyatukan hati di antara kami dan dalam kesatuan hati kami di Paduk ini kami ingin menyatukan diri kami dengan Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Nek menyatu dengan Allah insya Allah kabeh penggaweane digampangke kali Allah nggih. Badine ditambahi nggih, konsumennya ditambahi, sing tuku ditambahi ngoten Bu nggih. Amin ya rabbal alamin. Oke ngalem-ngalem Gusti Allah nggih. Nek kowe ngalem Gusti Allah kuwi rasa njaluk mesti di kei. Nek kowe iki njaluk tok ora tau ngalem, ora tau njaluk ngapura ayo sengoro dikei. Maka doa yang terbaik itu nomor 1 adalah alhamdulillah. Nomor 2 astagfirullah. Jenengan wiritan loro niku tok mawon rezekine tambah, uripe tambah penak. Loro niku tok rasa njaluk. Rumangsamu Gusti Allah karo jenengan luweh roh ndi sing kok butuhke? Luweh roh jenengan apa Gusti Allah? Lah kok dadak kowe ngandani? Ya Allah, luluskan anak saya. Wis ngerti le ngono. Sok tahu lu ya. Piye gue? Rumangsamu malah ngandani. Ya Allah, negara kami ini lu wis ngerti. Ono lho ndonga gawe artikel ya ono. Ndonga kaya artikel ning KR. Ya Allah, negara kami sedang dalam keadaan krisis. Njur malaikat tolah-toleh rumah saniki kene ra ngerti. Ngono kuwi, ngoten nggih. Niki Mas Imam kali kanca-kanca sakniki hiburan sithik. Ayo sing ono. Lah mboten nonton to? Mosok lagu dadak syahadat. Ya, lagu iki ya alat wae, alat iso dienggo sapa wae, ngoten nggih. Dadi anjur nek auzubillahi minasyaitonir rajim niku mesti wong Islam durung mesti lho. Aku karo Kiai Kanjeng tahu ngaji ning gereja Semarang. Gereja apa? Isa Al-Masih sing ngaji loro siji wong NU siji wong Katolik. Dadi aja anu sing NU ngene. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus gantian sijine Katolik. Bismi abi wa benaihi wa ruhul kudus. Amin modyar. Dadi bahasa Arab ki bahasane wong Arab. Dadi wong Islam ya iso cara Arab, wong Kristen ya iso cara Arab. Nek wong barat ki ora mesti Kristen gitu ya. Jadi ojo kita jangan deso-deso banget lah. Maka lagu apa nih Mam? JJ1 ya. Ya JJ1 namanya, ini nama di Kiai Kanjeng aja. Pokoknya ini tinggal ngelayani wong oke. Ada beberapa nomor berurutan. Mudah-mudahan semua teman-teman semua yang beragama bukan Islam tidak merasa terancam di sini ya. Kerjasama dodolan bareng itu orang wong Islam karo wong Kristen. Ento wong Islam nyilih motore wong Kristen itu ora. Pak Yai nyilih Vespane Pak Pastur nggo jemuan itu ora. Angsal to? Nyilih klambine pastur nggo jemuan piye? Ento ora. Apik to kuwi? Apik teko nang jemuan njur kanggo ngene iki. Apik tenan iki seneng aku. Terus pasture nyilih
nyilih serban, nggo misa nyenengke kuwi, nyenengke. Umate lah ngono kae to. Pakaian kok dipersoalkan. Rumah samu nek kupulukan wong apik ngono apa? Rata-rata koruptor kupulukan lho. Ya ora? Bahkan pas korupsi ra kupulukan, begitu ditangkep kupulukan. Asu to kuwi. Nggih mboten? Nggih mboten? Kae Angelina kae ra tau jilbaban, begitu ora tau kerudungan, begitu ditangkep kerudungan. Apa dek? Ora kire yes. Janoso ya aku orang merendahkan orang karena banyak orang yang lebih rendah dari anjing, betul enggak? Karena kalau anjing pasti setia, kalau orang belum tentu setia. Apa yang dia yo? Dadi kowe rasa bangga nek ngonekke kancamu asu kowe, soalnya asu yang ngono karo kancane menungso kowe ya. Nah ngono kae. Rumangsamu kowe iki. Dasar menungso kowe iki ngono. Menungso menjadi bahan kutukan di kalangan asu-asu. Kowe ya kowe ra ngerti ta kowe? Asal ae kowe ora ngerti, ora sinau kaya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman krungu suarane asu piye? Ulak krungumu. Asine ora. Menungso ngono kowe. Kowe bae. Jajal jago kluruk unine piye? Lek jaremu. Nek jare wong Sunda. Ongkor-ongkong, jare wong Madura. Kukurunuk, sing bener sing ndi? Sing bener sing ndi? Bu? Ayo sing bener kukurunuk, kukuruyuk, apa ongkor-ongkong? Sing bener sing pundi, Bu? Sing bener suarane pitik kuwi. Nek kukuruyuk lak le ngarani wong Jawa. Ning takono pitik, kowe nek muni kukuruyuk iki apa? Ndasmu sapa? Ngono. Ya ra? Sing bener suarane pitik kuwi mau. Lah piye? Ayo nek miturut wong Jawa kupinge kuwi ngarani kuwi kukuruyuk. Begitulah NU Muhammadiyah. Sing bener NU Muhammadiyah. Sing bener Islam kan gitu. Sepanjang orang NU mengislam, benarlah dia. Sepanjang Muhammadiyah mengislam, benarlah dia. Jadi monggo NU monggo wong kuwi dalan kuwi wot kok. Muhammadiyah monggo, Demokrat monggo, Golkar monggo sak karepmu, PSIM monggo, Persiba monggo. Gitu? Wong kuwi kabeh ming dalan. Kanjeng Nabi dhewe iki ya ora NU ora Muhammadiyah. Tak takoni Kanjeng Nabi jenengan pun ngertos Hizbut Tahrir. Apa kuwi le? Ngono kuwi. Nabi Muhammad ya ora ngerti ya. Hizbut Tahrir iki apa? MTA ya ora ngerti. Majelis ulama we bingung apa kuwi kok ana majelis ulama ngono kuwi. Kanjeng Nabi iki tak takoni tenan kuwi. Wah. Orang ngerti. Lho niku ten swarga mboten nonton ora ana ning swarga iki jeneng MUI iki ra ono ngono kuwi malahan. Ada satu hal yang terakhir yang ini sebelum jam 3 teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu kita enggak tahu loh. Makanya nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Joto tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong iki nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Jawa, tolong dijelasin mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa sekitar 2 milenium yang lalu umpamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperpanjang juga, tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir itu anak siapa? Tidak tahu toh. Bapaknya siapa? Gak ngerti.
punya istri apa tidak enggak tahu, ya toh, lahirnya di mana enggak tahu, dia orang Arab apa Persia apa Afrika enggak tahu kan, apa orang Jawa, orang Sunda, enggak tahu kan. Nah itu enggak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah, yang penting ada kehadiran di dalam dirimu, itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah, semua itu tajallullah, semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo, ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah, aku ndak ingat Tejo. Gimana ya? Ono air. Salah enggak ya diam-diam cewek tak malu. Oke teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini, dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi itu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau ndak nyanyian ya ndak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya, dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga, karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah dia, karena Allah itu maha menghisab. Karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu, karena urusan agama nomor satu itu hisab, ya toh? Nomor satu itu hisab, dan hisab, yang menghisab itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah, dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya? Terus laki-laki itu bilang, lu saya nggak niru-niruin kamu, saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim, ya Karim. Udah, akhirnya jalan lagi, tapi yang belakangnya terus ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus, nanti saya kasih tahukan kepada Muhammad kamu. Orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup, itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya nanya, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi, belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang pinter acting kayak Tejo. Kalau seandainya yang di belakangnya itu Tejo, kan pasti diperpanjang-panjang itu. Tapi Rasulullah tidak tahan, saking cintanya kepada orang itu, akhirnya dia mengatakan, ya Arab, akulah Muhammad yang kau cari. Wah, akhirnya si Arab ini, si Badui ini memeluk Muhammad sedemikian rupa. Terus tiba-tiba Jibril datang, disuruh Allah, ya Muhammad, Allah yuballigh assalam ilaik, Allah menyampaikan salam kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tahu salam-salaman karo Gusti Allah. Liwat pasar, assalamualaikum. Terus dia bilang, waalaikumsalam, ono tulisan di langit, asik tau kan? Asik lagi. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Oh, waalaikumsalam. Apa yang bisa saya dengarkan dari Allah? Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu. Apa dia pikir kalau dia menzikirkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha santun, apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosanya? Kata Allah melalui Jibril lewat Muhammad dikatakan kepada Badui, Allah mengatakan kepadamu, apakah kamu pikir kalau kamu wiridan ya Karim sambil mengelilingi rumahnya Allah, lantas Allah tidak menghitung dosa-dosamu? Si Badui marah jo, kayak konjo. Kalau Allah berani menghitung-hitung, akan aku hitung dia. Wani-wani ngitung tak hitung genti kon ya. Gitu. Muhammad kaget toh, wah iki arek situ bondo ya. Muhammad kaget. Jibril juga langsung menyampaikan kepada Allah. Terus Allah mengatakan,
katakan kepada Badui, bagaimana mungkin dia menghitung-hitung saya, kata Allah. Terus Muhammad menyampaikan, wahai Badui, bagaimana kau menghitung Allah? Allah yang menghitung kamu. Terus Badui menjawab, kalau Allah berani-berani menghitung dosa saya, aku akan menghitung ampunannya. Kalau Allah berani-berani menghitung kekhilafan dan kekeliruan saya dan ngawur-ngawurnya ngomongnya saya, aku akan hitung permakluman dan kedermawanan dia kepada saya. Coba seimbang apa tidak? Aku yakin permakluman dan ampunan Allah akan lebih melimpah-limpah dari kesalahan saya. Gitu. Gitu ya. Jadi mulai metu oma, ayo wani-wani ngitung. Wani-wani ngitung tak hitung gantian. Ya. Terus tahu nggak jawaban Allah? Jibril katakan kepada Muhammad untuk dikatakan kepada Badui itu, wahai Badui, kamu tidak perlu menghitung-hitung Allah, karena aku juga tidak akan menghitung-hitung dosamu. Wah, coba. Jadi kalau itu berlaku untuk Tejo kan sembahyang nggak sembahyang beres toh? Iya lah, beres. Ya kita doakan aja, amin ya robbal alamin itu ya. Yeah. Oke, bagus. Ini seperti Weldo. Anda pernah kapan-kapan Weldo tak suruh ke sini? Weldo itu teman kita dulu jamaah Al-Falah Surabaya, kemudian dia memberontak karena dia seperti dia ini tanya macam-macam dan kiainya marah. Seharusnya kan menjelaskan dengan arif, tapi marah. Kayaknya Weldo itu sekarang berpenampilan kayak wayang, bener-bener ini ditato, tidak pakai baju kayak gini, tapi pakai pakaian wayang sehari-hari. Ininya udah pokoknya Anda nggak paham melihat dia. Bagaimana dia bisa tahan hidup seperti itu, krempieng, nggak pakai kaos, nggak pakai apa, terus sudah sampai bawahnya dia pakai seperti itu. Dan saya tanya waktu Ma'iyahan di Surabaya, di Bali, Bung Weldo, saya kagum sama Anda karena saya tidak bisa menemukan satu orang pun di dunia ini, baik dia manusia biasa, tokoh, bahkan Nabi dan Rasul, tidak saya temukan yang berani tampil kayak Anda, saya bilang gitu. Bayang no Megawati pakaian kayak awakmu ngono. Wis gak ono wong wani wis. Cuman saya ingin Anda teman-teman ini memahami kenapa Anda berpakaian seperti ini. Karena saya ingin semua orang yang ketemu saya menyangka saya adalah orang yang tidak baik. Karena saya ingin orang yang ketemu saya, mereka tidak berpikir bahwa saya itu sholat tiap hari. Ini saya terpaksa menjawab karena ditanya oleh Cak Nun gitu kan. Gitu. Maksudnya Syekh Yazid Bustami itu, dia itu total sama Allah, dan kalau ada orang menghargai dia itu rasanya kok mengurangi totalitas kita kepada Allah kan gitu, sehingga dia makan di bulan puasa di tengah orang banyak. Bahkan kemudian ada yang malah mendewa-dewakan dia. Wah ini wali, wali deh, wali mangan gak masalah, ya gitu. Poso-poso gitu, ono ngono aja. Akhirnya malah copot kelambi, melaku nyanggeng ngene iki, tak tambahi, yo. Semakin kita berbuat buruk, semakin didewa-dewakan orang. Mau BBM naik ya tetap malah bagus. Kalau orang sudah mendewakan orang, itu dia sudah kehilangan akal sehat yang begitu. Orang di pasar mengatakan, ini Jokowi jadi presiden aja naik BBM-nya sampai segini, apalagi Prabowo nungguin. Jadi Prabowo itu gak dadi disalah noe. Coba pikirannya udah gitu orang di pasar. Jokowi aja segini naiknya, apalagi Prabowo, coba. Oke. Jadi yang satu itu sudah nyata, yang satu masih kalau itu loh, wis dihukum. Nah, kalau dihukum itu kan sudah hukum orang kasat toh, gitu loh. Maka Abu Nawas dihukum karena dia membawa pisau. Kenapa dihukum? Kata Abu Nawas. Terus kata hakim, kalau karena kamu bawa pisau, dikhawatirkan kalau kamu nanti bisa bunuh orang. Itu kata si hakim. Terus Abu Nawas, oke, saya masuk penjara, tapi harus sama Pak Hakim. Loh kenapa? Kata hakim, lah Abu Nawas menjawab, lah Pak Hakim bawa alat kemaluan kemana-mana. Dikhawatirkan kalau Pak Hakim memperkosa anak perempuan. Nah kalau loh, salah di Indonesia. Makanya teman-teman pada sinis kepada saya itu kan kalau dipikirnya saya mau cari apa, semua pada sinis. Dan tidak ada yang rahmat Allah yang melebihi sinisme teman-teman kepada saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi saya dianiaya di Indonesia.
Saya tidak diletakkan di tempat yang seharusnya. Saya tidak dibukakan peluang untuk menggunakan hak-hak saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi penganiayaan Republik Indonesia kepada saya. Tapi soal saya tidak masuk TV, Jo, mohon maaf, saya yang tidak mau, Jo. Saya hanya mau TV lokal, betul-betul lokal, yang lokal di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan itu tidak ada tujuan apa-apa, saya bersodakoh. Kiai Kanjeng bersodakoh, jadi itu tidak transaksi. Mereka datang ke acara syuting dimuat, dan acaranya 2,5 jam non-stop. Itu pun dari acara 8 jam seperti ini. Salah nangkep sampean ya. Ini loh, aku nggak ngomong, nggak masuk TV, nggak ngomong gitu. Masyarakat sing nggak diseleksi oleh hukum alam ini banyak yang goblok sehingga nggak siap menerima ceramah sampean. Siap. Makanya industri nggak nyerap. Enggak. Siap. Kemanapun saya pergi di seluruh Indonesia mereka siap. 4 jam, 5 jam, 6 jam dengan saya, siap mereka. Mereka tidak ada yang goblok. Aku nggak setuju. Ini bukan yang goblok. Enggak hanya di sini. Kita tiap hari kemana-mana, Jo. Dan bukan orang Maia. Dan mereka siap 4 jam, 5 jam tanpa berdiri, tanpa kencing, tanpa rame, tanpa apapun mereka siap. Siap kok, tidak ada masalah, tidak ada yang goblok di Indonesia. Mereka masih punya sesuatu yang sejati. Bukan hanya dikenduri cinta loh ini. Bukan hanya dikenduri cinta. Kita kemarin di Boyolali sampai jam 1, dari jam 8. Tidak ada masalah kok, dengan 45.000 orang tidak ada masalah, mereka tahan. Tidak ada masalah. Jadi nyuwun sewu, soal itu bukan kalau anak KJ sampai jam 3 mau tak pikir masyarakat TV. Ya saya kadang-kadang kepingin buktikan aku tak standing comedian 3 jam 3 jam. Kalau ada yang bergerak tak santet. Nggak, maksudku mergo tak santet. Ilmu sihir gampang kok. Sihir itu ilmu gampang. Nggak ada yang pergi karena mereka mencari sesuatu yang tidak ada batasnya untuk menemukan. Tidak akan pergi mereka. Ini mau sampai jam 6 kuat tuh. Dan itu tidak hanya berlaku di Maia, dimanapun. Yang tidak kuat kan bupatinya, gubernurnya, kapolres, arek-arek beres kabeh. Dan itu seluruh Indonesia tidak ada masalah, sudah tidak ada masalah. Jadi tidak benar kalau hukum, saya melakukan ini justru untuk melawan hukum industri. Kata siapa harus di channelnya dipindah, kalau gini maka terus dibikin acara gini-gini supaya orang tidak pindah channel. Buktinya saya 8 jam non-stop gak pindah channel. Ya tolong pelajari di daerah sana juga kalau soal ini loh. Ini soal kebenaran komunikasi, karena saya memang tidak mau di TV swasta nasional. Dan kalau ada teman-teman dari TV nasional harap diketahui mau menyunyun saya memang tidak mau. Saya ingin membuktikan bahwa ya banyak yang harus saya buktikan. Itu loh. Gak ono opo rumah samu nek gak nang TV nasional terus gak terkenal ngono ta. Terus gak ono wong njaluk salaman ngono ta ya. Saya ingin membuktikan bahwa komunikasinya Allah itu tidak hanya lewat mata dan telinga. Saya masuk ke dalam gelombang di mana orang yang tidak pernah ketemu saya kangen sama saya. Arep ngopo kowe? Iki nek ngene iki suwe-suwe TV Kromo ya nek ngene carane. Kayak terus sekali mohon maaf ya, pokoknya ini semua ini kalau diteruskan menjadi kegagahan. Dan kegagahan itu tidak boleh. Yang gagah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah untungnya Allah memberi fenomena yang namanya puasa. Tidak semua hal yang kita ketahui kita ungkapkan. Tidak semua pertanyaan harus kita jawab. Justru pertanyaan itu ada yang jawabannya adalah bukan jawaban. Ngono iki kayak kan ya. Begitu saya menjawab, dia menjadi bukan jawaban. Karena jawabannya adalah saya tidak menjawab itu. Loh, coba ngerti tak? Bahkan kalau diterusin ya, makanya tadi saya bilang, kamu nggak butuh iman, kamu sudah menyatu sama Allah dan seluruh hidupmu itu pertimbangan nomor 1 Allah. Kamu nggak perlu iman lagi. Kamu sudah teh manis, nggak perlu tambah gula lagi. Iman itu kan proses perjuangan. Makanya untuk ikhlas ya, malam hari ini yang harus kita amati, jangan sampai mengurangi keikhlasan Anda dan saya, Tejo dan semuanya. Karena Anda jangan jadi orang ikhlas kalau tidak kuat menanggung bebannya. Karena orang ikhlas itu terpaksa kadang-kadang cacat-cacat.
keikhlasannya. Kenapa? Kalau orang ikhlas memberitahukan bahwa dia ikhlas, orang menjadi tidak percaya dia ikhlas, batal juga ikhlasnya. Tapi kalau kamu tidak bilang kepada orang itu bahwa kamu ikhlas, dia akan melakukan kamu sebagai orang yang tidak ikhlas. Angel ikhlas itu. Gak diomongono karo, diomongono batal. Jawabannya adalah tidak ada jawaban itu jawabannya. Kon niku lak njaluk fatwa to kon niku. Nang MUI gak wani, pokoknya cak nun manduk sip ya, itu karepe ya. Coba lah itu. Oke, tapi tidak apa-apa ya Allah, ya Rabbi ya Karim, betapa kayanya Allah ini ya, betapa kayanya. Dan Anda jangan menurut siapa. Jadi kalau ada orang bilang, wah ini masuk neraka, terus gue percaya kan gitu kan. Loh, Anda bilang, kater aku mlebu neraka. Wis kater sampean, goblok ya sampean kater. Wis ket biyen aku mlebu neraka. Aku nang swarga soal ndek kono ono dapurmu. Kan ngono kan. Mau aku gitu kan. Ini cara kita guyon sampai Azhadi Siregar ya, Bang Hadi itu mengatakan kalau pakai retorika ikhlas itu begini. Kata Rasulullah, tangan kanan berbuat, tangan kiri jangan sampai tahu. Kalau perlu di hadapan manusia umumkan bahwa kamu tidak sholat, untuk menyembunyikan bahwa sesungguhnya kamu rajin sholat. Gini lah cane, ya dah. Tapi ojo percaya, kamu harus tetap tidak percaya supaya kamu menyangka dia tidak sholat benar gitu loh. Karena kebutuhan dia seperti itu. Bahkan Bang Hadi bilang lebih tinggi lagi. Gini loh, ikhlas itu kalau perlu kamu sholat tuh jangan sampai ketahuan Allah. Oh, biar coba. Lu jasa toh itu, dhuwur banget toh. Itu kan kalau kita ngomongnya linear kan marah kita, masa sampai Allah enggak tahu. Loh, itu retorika namanya, itu sastra namanya. Sastra itu enggak kok terus fi kulli sumbuhatin mi'atu habbah. Kalau kamu beramal satu itu seperti pohon yang jumlahnya 70 berbuah 100 masing-masing, sehingga kalau kamu kasih 1 juta kamu akan dapat 700 kali lipat. Loh, Allah itu bukan guru matematika, itu retorika untuk menyangatkan. Misalnya wong wedok, kalau kamu senyum itu sedekah yang bayarannya sama dengan sholat tarawih. Oh, kata gitu. Sebenarnya asal usulnya itu Kanjeng Nabi tarawih tutuk omah bojone merengut. Kira-kira loh, Jo. Jadi kon timbangan ini gak usah tarawih gak apa-apa, ngerojo merengut yang lu janjane ngono kuwi asal usule. Jadi bukan kok terus pahala iki sakmene, enggak gitu. Itu cuman misalnya 2,5 derajat hilal harus kelihatan. Itu kan istilah, enggak kok terus diukur temen. Wah, 2,4 gurung riaya iki. Enggak gitu. Enggak ada presisi fisik tuh, enggak ada. Salat menghadap Ka'bah itu ya enggak ada. Enggak ada. Ka'bah di sana kok. Sana. Bukan di sana. Di sana buminya bulat kok. Sembayang ini kan. Nek sujudmu tadi butuh ini. Gimana? Kok regulasinya material itu kan sama dengan wudhu tadi, itu kan pokoknya administrasinya tuh ngadep ke sana. Maka kemudian kalau kita sederhanakan, Ka'bah itu kiblatnya orang di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kiblatnya orang di Mekah. Mekah itu kiblatnya orang di seluruh Arab. Jazirah Arab itu kiblatnya orang seluruh dunia. Just pokoknya rono lah, masuk kudu 24,5 derajat persis. Jadi anggur sembayang nggawa kompas. Terus ono malaikat nggawa pecut. Ayo, kurang lurus. Iki agama ta latihan tentara ya. Oke, ini saya kalau ingat cambuk ini jadi ingat ada fatwa juga, Jo. Anda
satu somad saya segala macam itu kan orang yang tidak punya apa-apa. Ya toh, makanya kita juga amalnya sedikit secara material gitu kan. Tapi pokoknya Anda jangan, saya ingatkan lagi yang belum dengar aja, yang dengerin ya. Pokoknya jangan beol bawa cambuk gitu ya. Ya sudah jelas. Ini ternyata ada yang lebih dahsyat Mas. Jadi ada seorang caleg di Jombang. Gede gambare. Aku numpak becak. Becake karo genjot. Alah dapur murah. Lho napa Pak? Iku loh. Gambar niku lho. Apa gambar? Alah ngene sing nggo pecut karek nyalek barang. Lho maksudnya sing nggo pecut ya napa? Ngeten lho Pak. Niku nek sing ten kali terus saya ditotol iwak niku mboten trimo, dipecuti. Dadi taeke mon mboten oleh ditotol wong apa meneh duwike ngono. Iku tak critakno ternyata ada yang lebih parah. Lho cak ono ndek Jombangku gak mek nesing nggawa pecut, gak gelem nesing cak. Nek nesing kuwatir kelangan taek deh. Coba ada orang ndak mau beol karena takut kehilangan tai. Coba itu Indonesia tuh kayak gini kok mau dirubah kayak apa? Maju kemana ayo? Udah nikmatnya luar biasa kok. Jadi sekarang ngelihat orang itu, itu ndak mau beol orangnya, ndak mau berak lagi, ndak mau berak, takut kehilangan tai kan gitu kan. Oke semua berdiri teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian kita bersyukur kepada Allah dan saling berterima kasih satu sama lain di antara kita dan saling berendah hati dan saling menerima, mengakomodasi dengan penuh cinta, penghargaan satu sama lain dan doa bersama bahwa insya Allah Anda adalah orang-orang yang didayai Allah untuk menjadi kaum yang baru di Indonesia, menjadi bangsa yang baru di Indonesia yang akan membangkitkan kembali dari keterpurukan yang berkepanjangan ini. Ada satu hal yang terakhir yang ini sebelum jam 3 teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu kita enggak tahu loh. Makanya nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Jotejo tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong iki nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Tolong dijelasin, mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa sekitar 2 milenium yang lalu umpamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperpanjang juga, tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir itu anak siapa? Tidak tahu toh. Bapaknya sopo gak ngerti, punya istri apa tidak enggak tahu, ya toh lahirnya di mana enggak tahu, dia orang Arab apa Persia apa Afrika enggak tahu kan, apa orang Jawa, orang Sunda enggak tahu kan. Nah itu enggak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah, yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah, semua itu tajallullah, semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo, ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah, aku ndak ingat Tejo. Gimana ya? Ono air. Salah nggak diem cewek tak malu. Oke teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi itu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau enggak nyanyian ya enggak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya
dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga, karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah-serah dia, karena Allah itu maha menghisab. Karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu, karena urusan agama nomor satu itu hisab, ya toh? Nomor satu itu hisab, dan hisab, yang menghisab itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah, dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya? Terus laki-laki itu bilang, lu saya nggak niru-niruin kamu, saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim, ya Karim. Udah, akhirnya jalan lagi, tapi yang belakangnya terus ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus, nanti saya kasih tahukan kepada Muhammad kamu. Orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup, itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya nanya, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi, belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang pinter acting kayak Tejo. Kalau seandainya yang di belakangnya itu Tejo, kan pasti diperpanjang-panjang itu. Tapi Rasulullah tidak tahan, saking cintanya kepada orang itu, akhirnya dia mengatakan, ya Arab, akulah Muhammad yang kau cari. Wah, akhirnya si Arab ini, si Badui ini memeluk Muhammad sedemikian rupa. Terus tiba-tiba Jibril datang, disuruh Allah, ya Muhammad, Allah yuballigh assalam ilaik, Allah menyampaikan salam kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tahu salam-salaman karo Gusti Allah. Liwat pasar, assalamualaikum. Terus dia bilang, waalaikumsalam, ono tulisan di langit, asik tau kan? Asik lagi. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Oh, waalaikumsalam. Apa yang bisa saya dengarkan dari Allah? Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu, apa dia pikir kalau dia menzikirkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha santun, apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosanya? Kata Allah melalui Jibril lewat Muhammad, dikatakan kepada Badui, Allah mengatakan kepadamu, apakah kamu pikir kalau kamu wiridan ya Karim sambil mengelilingi rumahnya Allah, lantas Allah tidak menghitung dosa-dosamu? Si Badui marah jo, kayak konjo. Kalau Allah berani menghitung-hitung, akan aku hitung dia. Wani-wani ngitung tak hitung genti kon ya. Gitu. Muhammad kaget toh, wah iki arek situ bondo ya. Muhammad kaget.